Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Iskandar Simorangkir, ada Bu Henry dan juga Pak Iwantono. Tadi catatannya ada beberapa, Pak Is. Mungkin kalau saya coba compile lagi adalah dari dunia usaha minta soal concern soal daya beli, kemudian juga supply dan juga masalah strategi dan respon kebijakan. Silakan Pak Is. Terima kasih Mbak Popi. Tadi saya setuju dengan Pak Iwan, sebenarnya daya beli kelompok menengah atas itu nggak turun kalau kita lihat. Tercermin dari dana pihak ketiga itu tumbuh masih 12,88%. Ini lebih pada disebabkan untuk kelompok menengah atas itu memang masih ada masalah confident. Maka itu untuk mengadres permasalahan ini, kita sadar nih semua ini komprehensif, maka tuh ngelihatnya tuh harus holistik kebijakan pemerintah. Maka tuh saya tadi sependapat dengan Pak Iwan tadi, maka bagaimana caranya supaya kelompok menengah ini confident-nya meningkat sehingga mereka mampu berbelanja. Sebagai contoh aja, misalkan udah dibuka pertokoan, mall itu, ya kebetulan saya dekat rumah saya selalu ngelihat itu masih tidak banyak, sepi gitu. Yang sering ke mall-mall itu kebanyakan kelompok menengah tadi. Itu kenapa bisa terjadi? Ini karena confident. Maka itu harus dimunculkan aspek kesehatannya. Ini yang sangat kompleks ini. Kita nggak pernah mengalaminya baru 100 tahun yang lalu, ya kan? Maka tuh bagaimana cara mendorong kelompok menengah ini meningkatkan confidence? Maka tuh pemerintah ini komit di dalam pengadaan vaksin, sangat progresif di dalam mencari vaksin ini supaya ini meningkatkan confidence masyarakat khususnya kelas menengah, ya. Dengan meningkatnya confidence mereka tidak takut lagi untuk datang ke mall untuk berbelanja seperti itu. Sementara yang kelompok bawah ya harus, karena mereka pendapatannya menjadi berkurang, itu merupakan tugasnya pemerintah untuk meningkatkan daya beli mereka seperti itu. Kemudian mengenai bagaimana untuk UMKM tadi yang modal kerjanya sudah habis tergerus oleh konsumsi, itu ditutupi dengan namanya banpres. Nggak harus semuanya dong banpres untuk modal kerja ini kita penuhi. Dengan 64 juta nggak semuanya mereka menghadapi permasalahan yang sama gitu ya. Maka itu kita dipilih tuh yang memang terkena dampak ya. Bagi yang masih mampu, masih punya modal kerja, pemerintah buka yang namanya model pembiayaan, antara lain itu KUR, diciptakan KUR super mikro. Ini bunganya 0% sampai dengan Desember. Jadi ini pemikirannya pemerintah itu terintegrasi. Jadi pertama ketika untuk memulai restart ekonominya, bagi yang usaha mikro yang layak diapain mungkin hanya usaha mikro kecil lah. Kalau menengah kan udah cukup modalnya. Tercermin juga dari dana pihak ketiga yang ada di perbankan yang banyak dimiliki oleh usaha menengah juga. Ya nggak wajar dong ini dibantu. Yang perlu dibantu adalah orang yang kehilangan modal kerjanya dikonsumsi akibat aktivitas ekonomi mereka tidak ada pada saat pandemi. Itu yang dilakukan sebenarnya komprehensif. Coba kita lihat misalkan untuk sektor industri. Kalau kita lihat Q to Q, kalau YoY ya betul masih kontraksi. Kalau saya lihat di sini Q to Q-nya, itu semua tuh udah tumbuh positif di triwulan 3. Artinya apa? Ini artinya mereka sudah memproduksi barang yang lebih banyak dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ini tidak terlepas dari adanya peningkatan demand dari kelompok bawah, menengah juga gitu. Nah, ini yang dilakukan, ini sangat komprehensif semua itu diintegrasikan. Bagaimana cara untuk meningkatkannya tadi adalah salah satunya program pemerintah dengan Bangga Buatan Indonesia, atau artinya subsidi impor tadi untuk mendorong produksi dalam negeri tadi. Tapi memang kita nggak bisa dengan cepat mempush tadi, itu permasalahannya, karena ada kendala yang namanya aspek kesehatan. Nggak sesimpel itu ketika kita buka besar-besaran seperti misalkan yang terjadi di Eropa sekarang, itu peningkatan COVID-nya kan meningkat pesat seperti di Amerika, Inggris, Prancis yang kita lihat dari data hariannya bisa 25.000 sampai 30.000 ya, di negara Eropa. Maka itu inilah keseimbangan
yang terjadi di ekonomi Indonesia, keseimbangan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi tadi. Jadi ini memang kalau kita lihat keseluruhan, Mbak Popi, ini sebenarnya bagiannya ini semua kebijakannya itu udah kita pikirkan linknya, ya. Untuk pembiayaan misalkan, kenapa pemerintah waktu restartnya membuat banpres tunai? Ini untuk UKM yang dia konsumsi modal kerjanya, ya, kita berikan 2,4 juta. Memang di programnya untuk 12 juta, tapi ini sangat tergantung juga nanti fleksibilitas dari PEN-nya. Bagi yang tidak bisa di spending lagi, ada kemungkinan untuk di-shifting dari anggaran lain, seperti itu. Nah, ini langkah-langkah terobosan yang dilakukan dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan kita. Maka itu tadi ketika kita lihat tadi pertumbuhan YoY-nya konsumsi pemerintah tadi, belanjanya pemerintah baik bansos maupun pembelian barang dan jasa tadi kan tumbuh 9,76%, bahkan Q2Q-nya kita bandingkan itu tumbuh 16,93%. Ini artinya apa? Artinya bahwa ini tentunya perlu kita dorong dulu dari bawah nanti. Ketika dari bawah ada demand, sektor realnya bisa bergerak kayak gitu. Kemudian pilihannya apa? Yang kita punya keunggulan komparatif. Misalkanlah contoh kita, kenapa misalkan industri logam dasar dia bisa meningkat, misalkan Q2Q-nya sampai 10,73% di Q3. Kemudian itu berbanding lurus juga dengan ekspor logam, besi, dan baja yang meningkat pesat kita lihat. Ini artinya yang perlu kita dorong adalah yang kita mempunyai keunggulan komparatif. Nggak bisa kita hanya semua mendorong. Contoh pariwisata. Di tengah masih kekhawatiran masyarakat yang tinggi terhadap aspek kesehatan, tentunya kita kan nggak bisa mendorong pariwisata ini kita dorong. Ya. Maka tuh pilihan yang utama tentunya adalah yang kita mempunyai keunggulan komparatif. Itulah produk-produk yang kita produksi, sehingga ini bisa nanti mengenerate ke sektor lain. Ini yang langkah-langkah yang setidaknya bisa kita dorong dalam rangka untuk mempercepat dan memulihkan ekonomi kita. Tapi yang terpenting adalah memang ketiga kesehatan kita abaikan, ini bisa mengakibatkan dampak negatif. Oleh karena itu memang menciptakan confidence dari aspek kesehatan itu penting. Maka itu pemerintah kenapa mendekati secara progresif negara-negara yang sudah siap menyediakan vaksin, sehingga nanti dengan adanya vaksin ini confidence meningkat, kemudian belanja meningkat lagi, sambil kita juga membenahi reformasi struktural untuk membangun industri kita dari hulu ke hilir, jangan hanya berbasis pada sumber daya alam itu. Oke, baik. Bu Henry, kalau kita bicara soal bagaimana dampaknya tadi, panjang lebar tadi sudah sempat diungkapkan gitu, tapi ada persoalan pengangguran yang dirilis BPS per Agustus itu katanya naik kurang lebih 3 juta orang begitu. Kabar baiknya hari ini kalau kita lihat, walaupun ada pengumuman pengumuman bahwa terkontraksi, adalah pasar dan market kita cukup baik dan cukup melonjak cukup baik begitu di 3,49% tadi saat penutupan jam 3 siang tadi. Ini seperti apa melihatnya soal lonjakan pengangguran dan juga bagaimana mengatasi kemiskinan? Oke, baik. Jadi saya rasa kalau yang tadi yang sekarang sudah banyak disampaikan oleh pemerintah atau disiapkan kebijakannya, ini kan dorongan dari sisi keuangan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang itu adalah dari sisi keuangannya untuk mendorong sektor usaha. Yang kita ingin dorong lagi adalah kalau tadi disebutkan bahwa ini adalah kebijakan yang holistik, kebijakan yang terintegrasi gitu, kita memang harus merencanakan itu lebih detail lagi, Mbak. Jadi saya juga tidak yakin logam dasar itu juga tumbuh tinggi itu karena
dorongan dari pemerintah, bukan, karena memang global market memang sedang permintaannya sudah mulai naik dan harganya juga naik gitu. Nah, jadi yang kita harapkan, kalau tadi Mbak Poppy bicara tentang pengangguran, dan pengangguran kita sebagian besar itu adalah lulusan SMK dan ke bawah, jumlahnya yang paling besar, bukan persentasenya, maka ini kan harus ada tangan yang lebih hands on dari pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja tadi. Maka kalau kemudian kita hanya bicara, kita akan dorong UMKM, ya, karena semua negara juga mendorong UMKM. Nah, UMKM kita berbeda dengan negara-negara lain. Ya, UMKM kalau di negara lain mereka punya linkage yang tadi disebutkan oleh Pak Iwantono tadi. Ada linkage bisnis antara UKM dengan usaha besar. Sehingga pada saat UKM-nya itu yang didorong, diberikan stimulus, akan ada memang geliat di sektor UKM dan kemudian akan mendorong sektor usaha besarnya. Atau sebaliknya, usaha besar ini akan kemudian menyerap produk-produk dari UMKM. Masalahnya di Indonesia ini kan tidak. Karakteristik UMKM kita itu tidak terintegrasi di dalam kegiatan industri kita secara lebih dalam, karena memang data menunjukkan linkage mereka itu di bawah 20%. Nah, ini kan yang harus diciptakan nih, ada linkage antara besar dan kecil. Nah, sektor apa saja? Nah, itu yang perlu ada direction tadi. Apakah betul bahwa menurut pemerintah untuk mendorong sisi supply-nya itu yang penting sekarang ini misalnya pertanian, karena domestic market-nya itu sangat besar. Nah, ini kan yang perlu ada, kalau menurut saya tadi yang disebut dengan hands on tadi, ada guidance dari pemerintah. Sehingga nanti perbankan juga akan masuk ke sektor-sektor yang sedang akan didorong oleh pemerintah itu untuk bisa bergerak. Jadi kita tidak akan mengandalkan pangan itu dari impor, tetapi semaksimal mungkin itu adalah dari produksi dari dalam negeri, dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan, untuk sekaligus untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau saya kurang sepakat dengan model-model ada anggaran besar untuk prakerja. Yang ini latihannya kita belum tahu bahwa mereka nanti akan bekerja apa, menghasilkan apa. Kemudian juga ada anggaran untuk menambah pendapatan dari masyarakat yang itu para pekerja yang gajinya di bawah 5 juta misalnya. Nah, kalau ini dana yang besar ini difokuskan untuk memproduksi sektor-sektor atau produk-produk yang bisa disubstitusi dari produk-produk impor, ini kan akan menjadi sesuatu, maksud saya. Apakah kemudian prakerja dengan menggelontorkan dana, terus kemudian tadi menambah gaji itu tidak positif? Ya positif untuk mendorong konsumsi saja. Tetapi kalau itu kemudian diintegrasikan dengan model-model, oke, sekarang kita akan substitusi untuk tepung kelapa, kita akan substitusi untuk tepung terigu, kita substitusi. Nah, ini kan akan menjadi gerakan penciptaan lapangan kerja karena akan ada yang mendanai, yakni dari dana-dana APBN tadi. Nah, menurut saya langkah pemerintah sudah ada dari sisi, tapi lebih banyak dari menyediakan keuangannya. Padahal permasalahannya itu lebih membutuhkan langkah-langkah yang lebih fokus dari pemerintah untuk menggerakkan sektor-sektor di sisi supply, gitu, Mbak. Baik. Saya ingin minta tanggapan Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Ya, saya kira kalau bicara UKM, saya kira tadi ya benar ya disampaikan oleh Pak Iskandar maupun Bu Hendri. Karakter UKM kita itu kan berbeda ya. Berbeda dengan dikatakan di Vietnam, Thailand atau Cina gitu ya. Karena apa? Karena kita itu tidak ada batas bawah. Jadi yang disebut usaha kecil itu adalah mereka yang omsetnya dari 0 sampai 2,5 M gitu ya. Di mana itu meliputi juga usaha-usaha yang sebenarnya bukan usaha kalau menurut saya. Contohnya misalnya orang dagang koran gitu kan. Kemudian dagang gorengan yang kecil-kecil itu, dagang rujak yang dibawa ke sana kemari, mereka itu sebenarnya bukan pengusaha, tetapi mereka itu adalah memang terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain gitu. Sehingga mereka ini menurut saya itu tidak bisa digolongkan sebagai usaha kecil. Usaha kecil kalau kita lihat definisi misalnya di Thailand gitu.
itu investasinya sampai 22 miliar gitu. Kita itu investasi dibatasi hanya 500 modalnya, itu disebut kecil. Kalau lebih dari situ sudah tidak mendapatkan pemberdayaan lagi, tidak mendapat kemudahan lagi. Sehingga UKM kita yang mestinya masih kecil di negara lain masih dapat kemudahan, dapat subsidi, di sini tidak gitu. Oleh karena itu kemudian kita susah untuk bisa bersaing dengan mereka begitu. Misalnya di Malaysia itu untuk jualan tahunan itu batasnya sampai 33 M. Nah kita itu hanya 2,5 M gitu. Jadi kan mereka sampai 33 M masih mendapatkan berbagai macam kemudahan, di kita lewat dari 2,5 M itu sudah tidak. Oleh karena itulah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya ada pintu masuk gitu. Karena di sini kan memberikan bobot bahwa UKM itu diberdayakan dengan perizinan yang dipermudah, perizinan tunggal dan sebagainya. Nah sekarang karakternya itu tolong dibuat lebih longgar, lebih besar gitu. Supaya ada tadi memang usaha kecil yang memang bisa diandalkan untuk bertarung gitu loh. Kita nggak mungkin bisa mengandalkan usaha yang terlalu mikro tadi, yang omsetnya katakan di bawah 200 juta per tahun, bagaimana dia itu mau disuruh berlaka gitu. Mereka ini lebih di treat sebagai social safety net lah, setengahnya seperti itu menurut saya ya. Dengan cara itu terbuka bagi kita untuk membuat UKM kita itu memang betul-betul siap bertarung tadi, bisa linkages tadi itu. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan Pak Is. Kita kembali kepada bagaimana jalan keluar dari resesi ini. Kita mencari solusi-solusi karena banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu saat ini. Tapi ini bukan hanya PR pemerintah, tapi PR semua pihak. Bagaimana pemerintah membangun optimisme ini sehingga semua tidak terpaku kepada kata-kata jurang resesi begitu untuk mengakhiri 2020 ini. Sebenarnya kalau lihat market perspektif ya, justru dengan kontraksi yang semakin kecil, pertumbuhan Q2Q-nya yang positif 5,05%, itu ditanggapi investor dari sisi market itu positif, bahwa kita itu sebenarnya dalam track yang benar di dalam pemulihan ekonomi. Saya sedikit menanggapi juga tadi, ketiga, kenapa misalkan bantuan sosial itu penting, ya, nggak mungkin pemerintah tuh membiarkan lapar rakyatnya, maka itu diberikan dia namanya subsidi gaji, seperti itu. Jangan ngelihatnya bagaimana kita membantu UMKM ketika rakyatnya lapar, justru nggak tepat sasaran itu namanya. Nanti kalau sesudah ekonomi yang bangkit, nanti kita alokasikan untuk pengembangan UMKM lebih lanjut, itu oke namanya. Yang penting itu dulu membidding rakyatnya. Nah, itu konsep yang nggak pas ya. Misalkan kita di tengah rakyatnya butuh makan, masa nggak kita bantu? Itu modelnya kan meningkatkan daya beli. Nanti ujung-ujungnya kan ke tempat Pak Iwan ini kayak gitu. Kayak baja tadi, nggak mungkin lah kalau misalkan pemerintah melakukan PSBB ketat nggak membuka, karena kita sadar ini punya keunggulan komparatif, jadi nggak kita ketatkan stick PSBB-nya. Untuk industri kan tetap kita berlakukan kan. Maksudnya konteksnya kelihatan kebijakan holistik kayak gitu. Bagaimana menyandingkan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi, itu yang harus kita jaga, bukan ngelihatnya ini nggak ada peranan pemerintah. Kalau kita melakukan ketat kan mati itu usahanya Pak Iwan tuh, ya kan? Nggak berjalan tuh industri bajanya. Ini yang mengatur seninya di ekonomi itu kayak gitu, nggak sederhana seperti itu. Jadi maka itu kenapa misalkan Kemenperin itu masih memperkenankan misalkan industri untuk beroperasi, tetapi tetap kepada sticknya 3M itu, solusi yang ditawarkan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan menjaga kesehatan tadi. Baik. Tapi yang terpenting adalah pertama tuh memang kita harus melihat aspek yang jangka pendek dulu, Mbak Popi. Jadi bagaimana ini kita membidding, mengasih makan rakyat kita ya. Sesudah
rakyatnya bisa makan, baru kita dorong pertumbuhannya lebih tinggi lagi. Bagaimana caranya adalah ketika udah demand-nya naik, tentunya nanti kan harapannya nanti dunia usaha ini kan produksinya lebih banyak. Seperti itu yang kita lakukan. Baru kita nanti membenahi apa yang dikemukakan Bu Henry Sapari ini maupun Pak Iwan tadi, memang mau kita address nanti di Undang-Undang Nomor 11 tadi, Cipta Kerja, dengan misalkan kayak UMKM, mempermudah perizinan berusaha. Kemudian harus dikaitkan bagi UMKM yang melakukan kerjasama dengan usaha besar, dia dikasih insentif seperti itu. Itu di Undang-Undang Nomor 11 tuh diatur, memang udah dipikirkan. Tapi itu kan ke depan. Yang sekarang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa memberi makan rakyat kita dulu. Sesudah itu baru kita dorong pertumbuhan setinggi-tingginya dengan aspek kesehatan harus tetap kita jaga 3M tadi. Oke, baik. Kami tunggu. Kita tunggu sebagai rakyat juga kita terus ikut berpartisipasi, baik dari pelaku usaha juga kita harapkan kita bisa keluar dari resesi ini. Pemirsa dan juga seluruh narasumber saya, terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam bincang-bincang di Hot Ekonomi. Pak Iskandar, Pak Iwantono, dan juga Ibu Henry, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Pak Iwan, Henry. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi, pemirsa. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zedra. Terima kasih. Sampai jumpa.